Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus, kali ini kita melihat Partai Umat yang sedang melakukan verifikasi faktual di akhir Desember ini dan kemungkinan besar untuk lolos sangat besar. Itu mempunyai kesamaan dengan beberapa partai yang ada, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara dan juga Partai Gelora. Partai Umat harus diketahui mempunyai konstituen yang cukup jelas, yaitu pecahan dari PAN dan didirikan oleh pendiri Dewan Suro dari Partai Umat, yaitu Profesor Amin Rais. Nah, kali ini beberapa persamaan tersebut akan diulas pada tayangan kali ini. Karena Partai Umat mempunyai konstituen yang jelas, maka untuk lolos ke PT 4% di Senayan pada 14 Februari 2024 itu akan sangat mudah dan kemungkinan Partai Umat bisa masuk ke dalam Senayan. Politus yang berbahagia dimanapun berada, mari kita ulas satu persatu tentang kesamaan-kesamaan dari ketiga partai yang ada. Partai Umat yang didirikan beberapa tahun yang lalu oleh Profesor Amin Rais dan kawan-kawan adalah merupakan kumpulan dari orang-orang mungkin yang hijrah dari Partai Amanat Nasional, kemudian dari barisan-barisan keumatan, lalu mendirikan Partai Umat. Sehingga diprediksi ketika partai ini lolos mengikuti pemilu 2024, maka konstituennya cukup jelas, yaitu pertama bagaimana bisa mengambil suara-suara dari Partai Amanat Nasional, kemudian suara umat Islam, misalnya suara 212, dan kelompok-kelompok yang kecewa ketika pendukung Prabowo Subianto pada tahun 2019 yang lalu. Nah, ini menarik karena ada beberapa kesamaan dengan partai lain. Kalau kita melihat Partai Gelora adalah metamorfosis dari Partai Keadilan Sejahtera yang didirikan oleh Anies Mata dan juga Fahri Hamzah, yang juga keduanya adalah tokoh dan pentolan dari PKS. Namun dalam perjalanannya Partai Gelora telah melakukan sebuah metamorfosis atau sebuah perubahan sehingga tidak terlampau kental nuansa keislamannya. Sehingga misalnya ketika di PKS masih menggunakan Dewan Suro, Majelis Suro dan lain-lain, dalam Partai Gelora mereka lebih cenderung terbuka, sehingga dengan nama juga yang begitu terbuka seperti Gelombang Rakyat. Dan ini bisa dilihat bahwa ternyata Partai Gelora juga sangat menyadari ketika dia tampil sebagai momok, ketika dia tampil untuk menggerogoti, maka itu juga akan membuat lemah dan kemungkinan untuk mencapai peluang 4% PT Parliamentary Threshold di DPR itu juga akan berat, sehingga mereka melakukan kombinasi-kombinasi yang hari ini orang akan melihat sanggupkah Partai Gelora lolos di Senayan pada tanggal 14 Februari nanti. Begitupun dengan Partai Kebangkitan Nusantara yang didirikan oleh mantan loyalis Anas Urbaningrum, yaitu dari Demokrat dan juga Hanura. Rata-rata partai ini partai-partai lama merasa terancam, tergerogoti, yaitu yang paling utama yaitu Partai Demokrat, yang kedua Partai Hanura. Sehingga ketika partai ini lolos dalam verifikasi faktual yang kemarin, banyak yang mengatakan selamat menggembosi suara Demokrat. Namun jauh-jauh hari Ketua Umum Partai PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek telah mengatakan bahwa partai ini tidak mengganggu partai lain. Partai ini tidak menggerogoti partai lain. Partai-partai lain jangan takut dengan kami hanya mengambil sedikit saja, yaitu 4% untuk bisa lolos PT, dan jika lebih itu adalah bonus. Nah, sekarang Partai Umat. Partai Umat ketika tampil, tidak tampil elegan, ketika masih menjadi momok dari partai lain, ini yang ditakuti. Karena Partai Umat ketika tampilnya memang sudah tampil apis dengan penguasa. Bahwa Partai Umat tampil untuk sebuah nahi munkar, sehingga ada pihak-pihak yang merasa gerah. Ada pihak-pihak mungkin yang merasa dalam tanda petik terancam seperti itu. Yang paling utama yaitu ketika Partai Umat lolos, yang jelas-jelas terancam suaranya itu Partai Amanat Nasional. Kemudian satu sisi yaitu penguasa yang mungkin Prof. Amin Rais sejak dari zaman Orde Baru terkenal seorang pejuang yang tidak hanya menyuarakan kebaikan tapi melakukan nahi munkar. Nah, ini yang terjadi sehingga hari-hari belakangan ini Partai Umat mengalami kerikil-kerikil sandungan-sandungan yang dia harus melakukan verifikasi sampai 3 kali. Ada perbaikan di 2 provinsi yaitu di Nusa Tenggara Timur dan di Sulawesi Utara. Namun ketika partai ini lolos dan bisa mengikuti pemilu di 2024, maka beberapa hal yang perlu dilihat. Pertama, konstituen Partai Umat adalah jelas, yaitu pecahan dari Partai Amanat Nasional, karena tokoh utama dari Partai Amanat Nasional yaitu Profesor Amin Rais yang hari ini sudah mendirikan partai baru, yaitu Partai Umat. Kemudian barisan-barisan umat Islam yang merasa kecewa, barisan-barisan umat Islam yang merasa tidak mendapatkan keadilan, itu pun berkumpul di Partai Umat.
Jadi untuk untuk barisan atau konstituen yang kelihatan jelas dari umat Islam, yaitu terkumpul atau terkontaminasi atau berada dalam partai umat, sehingga orang mengatakan partai umat ini jelas konstituennya, yaitu pertama barisan 212 dulu yang juga mungkin sudah mulai kecewa ketika mendukung penguasa tertentu, lalu tidak mendapatkan yang mereka inginkan. Lalu dengan dimunculkannya partai umat, mereka bisa berlabuh di tempat ini. Kemudian tadi, yaitu Partai Amanat Nasional yang hari-hari ini juga mulai kehilangan arah, mulai kehilangan marwah kepemimpinan, apakah dia sebagai partai Islam atau bernuansa Islam, atau sebagai partai nasional. Itu pun sudah di persimpangan Partai Amanat Nasional. Nah, ketika Partai Umat tampil dengan tampilan yang lebih meyakinkan, dengan tampilan yang lebih jelas arahnya, maka di sini bisa menarik konstituen Partai Amanat Nasional untuk masuk ke dalam gerbong Partai Umat. Sehingga kalau cuma untuk memenuhi parliamentary threshold 4%, bisa dikatakan kalau tidak jumawa, Partai Umat ini akan bisa lolos. Cuma ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Yang pertama, Partai Umat itu harus bisa tampil elegan. Partai Umat harus bisa membangun kompromi-kompromi dan jangan lagi tampil sebagai momok sehingga bisa dianggap mencederai atau melukai pihak-pihak lain, yang ini menjadi batu sandungan Partai Umat ke depan. Partai Umat harus tampil ke depan untuk bisa tembus di parliamentary threshold 2024 nanti. Jadi untuk tayangan kali ini Pelotus, kita mengangkat tema bahwa ketika Partai Umat diikutkan pemilu 2024, untuk tembus 4% parliamentary threshold itu sangat berpeluang besar. Juga sama dengan Partai Kebangkitan Nusantara dan juga Partai Gelora. Nah, untuk partai baru yang lain seperti Partai Buruh, kami belum bisa mendeteksi karena tidak ada irisan dari basis-basis konstituen yang bisa kita gambarkan. Misalnya apakah buruh-buruh di pabrik itu bisa dikatakan sebagai konstituen dari Partai Buruh, itu kami tidak bisa gambarkan. Tapi ketiga partai ini, yaitu Gelora yang berasal dari PKS, kemudian PKN yang berasal dari Hanura dan Demokrat, kemudian Partai Umat yang berasal dari Partai Amanat Nasional, itu jelas konstituennya, jelas irisannya, sehingga ketika partai ini bisa dikelola dengan baik, mungkin ketiga-tiganya akan bisa lolos ke Senayan dengan memasuki parliamentary threshold 4%. Jadi Pelotus dimanapun berada, demikianlah telah menyaksikan tayangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.